Ras, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan kita di pagi hari ini diambil dari Yesaya 2 ayat yang ke-11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kitab Amsal 16 memberitahukan kita 6 hal yang dibenci oleh Tuhan. Dari ke-6 hal tersebut, kesombongan atau tinggi hati menempati urutan pertama. Timbul pertanyaan dalam hati, mengapa tempat pertama diduduki kesombongan? Mengapa bukan mabuk, atau perselingkuhan, atau peperangan yang menempati urutan pertama yang dibenci Tuhan? Kesombongan tidak disukai oleh Tuhan karena tidak ada dosa lain yang mengambil pujian atas yang dilakukan seseorang selain kesombongan. Seseorang itu biasanya adalah Tuhan sendiri. Seperti seekor lalat hinggap di punggung gajah yang melintasi jembatan gantung. Setelah sampai di seberang, lalat berkata kepada gajah, "Tidakkah engkau lihat jembatan bergetar kubuat?" Kesombongan merampas pujian yang seharusnya diberikan untuk Allah. Dikisahkan, seekor katak ingin pergi ke tempat yang iklimnya lebih hangat dan menghindari musim dingin. Maka dia meyakinkan 2 ekor angsa untuk menolongnya dengan memegang sebatang ranting pohon di mulut mereka. Saat mereka terbang ke tempat tujuan, katak sendiri menggigit ranting itu dengan kuat di rahangnya. Dan mereka terbang menuju tempat yang hangat. Perjalanan berjalan cukup baik, sampai seorang petani melihat mereka dan berkata, "Wah, kerjasama yang luar biasa. Siapa ya di antara mereka yang cukup pintar memberi ide?" Mendengar komentar petani, katak itu segera menjawab, "Tentulah saya." Tetapi dengan berkata demikian, mulutnya terlepas dari ranting dan jatuh ke tanah. Kesombongan itu mendahului kehancuran, kata penulis Amsal 16 ayat 18. Alkitab mengisahkan kejatuhan iblis dalam kitab Yesaya pasal 14 dan Yehezkiel pasal 28. Iblis sebelum memberontak adalah malaikat Tuhan, tetapi karena kesombongannya membuat dia jatuh. Dia berkata, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Orang berkata bahwa kesombongan dapat terwujud dalam 3 jenis, yaitu kesombongan ras, kesombongan fisik, dan kesombongan rohani. Yang pertama, kesombongan ras berhubungan dengan perasaan superioritas genetik. Hal ini mewujud dalam sikap rasis. Jenis kesombongan yang kedua berhubungan dengan kesombongan atau perasaan bahwa kita lebih cantik, lebih cerdas, atau lebih tampan daripada orang lain. Jenis kesombongan ketiga, kesombongan rohani, merasa lebih rohani daripada yang lain. Kesombongan semacam ini memiliki banyak variasi. Salah satunya adalah keyakinan bahwa gereja kita yang paling benar dan keyakinan bahwa semua yang lain salah dan kita pasti benar. Untuk terhindar dari kesombongan, ingatlah, tidak ada seorang pun yang berhasil mencapai puncaknya seorang diri. Ada banyak orang lain dan Tuhan di perjalanan hidup kita yang menolong dan menopang. Oleh karena itu, orang yang sombong dan tinggi hati mengambil pujian atas apa yang tidak pantas diperolehnya. Dan yang paling aneh dalam hal kesombongan adalah orang yang terinfeksi kesombongan adalah orang yang paling tidak mengenal dia terinfeksi kesombongan. Untuk itu kita harus sadar dan selalu ingat apa yang dikatakan Martin Luther.
Kita adalah pengemis, sungguh. Sungguh, hidup ini hanya anugerah Tuhan. Apalah yang dapat kita sombongkan? Lagi pula Tuhan yang membenci kesombongan dan orang sombong. Melalui Nabi Yesaya berkata bahwa di hari terakhir, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Pertanyaan untuk renungan hari ini, adakah yang Anda sombongkan selama ini? Mengapa? Tahukah Anda siapa Anda sehingga di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena dari-Mu segala sesuatu yang kami miliki, bahkan hidup kami sekalipun. Tolong kami menyadari bahwa hidup kami adalah anugerah dari Tuhan, sehingga kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.